Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan Anda berhenti bermasturbasi karena seseorang memberitahu Anda bahwa hal itu salah atau tidak berguna di usia Anda, saya ingin Anda berhenti dan mendengarkan sekarang juga. Keyakinan itu mungkin secara diam-diam merusak kesehatan Anda, suasana hati Anda, dan bahkan hubungan Anda dengan pasangan. Ya, saya mengatakannya, tidak bermasturbasi di usia tua bisa menjadi sebuah kesalahan. Nama saya Dr. Siti Nurhayati, saya seorang dokter spesialis kesehatan pria dengan pengalaman klinis lebih dari 30 tahun dan saya telah bekerja dengan ribuan pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an. Saya telah membantu mereka mengatasi segalanya, mulai dari disfungsi ereksi hingga libido rendah hingga kelelahan emosional. Dan selama bertahun-tahun saya sampai pada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Hubungan Anda dengan tubuh Anda sendiri, terutama diri seksual Anda, tidak berakhir di usia 60. Faktanya hal itu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Inilah bagian yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Banyak pria lanjut usia yang berhenti bermasturbasi atas nama disiplin atau pengendalian diri sebenarnya meningkatkan risiko disfungsi ereksi, kesepian, dan bahkan depresi. Kedengarannya terbalik, bukan? Tapi saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa yang terjadi justru sebaliknya. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, masturbasi adalah landasan penuaan yang sehat. Dalam video ini, saya akan memberi Anda 6 kebenaran krusial yang harus diketahui setiap pria di atas 60 tahun jika ia ingin mempertahankan masturbasi sebagai bagian yang aman, memberdayakan, dan bermanfaat dalam hidupnya. Kita akan membongkar mitos, kita akan berbicara tentang sains, dan yang terpenting, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana satu tindakan ini dapat meningkatkan kesehatan fisik, stabilitas emosional, dan bahkan hubungan Anda. Namun sebelum saya mengungkap ke-6 kebenaran ini, ada satu kesalahan yang paling sering saya lihat dilakukan oleh pria lanjut usia. Kesalahan ini sederhana, terjadi secara diam-diam dan menyabotase kepercayaan diri serta keintiman mereka. Saya akan memberitahu Anda apa itu dan bagaimana cara memperbaikinya sebentar lagi. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, silakan klik tombol tersebut dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan saran saya di masa depan tentang kesehatan pria, penuaan, dan vitalitas seksual. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Saya di sini untuk mempelajari apa yang benar-benar membantu Anda. Satu kesalahan diam-diam yang menghancurkan kepercayaan diri Anda. Rasa malu seputar masturbasi. Kebanyakan pria lanjut usia tidak menyadarinya, tetapi salah satu ancaman terbesar bagi kepercayaan diri, keintiman, dan bahkan kesehatan fisik mereka adalah sesuatu yang telah mereka pikul secara diam-diam selama puluhan tahun. Rasa malu. Rasa malu tentang seksualitas mereka, rasa malu tentang tubuh mereka, dan terutama rasa malu tentang masturbasi. Hal ini tidak disuarakan, tidak selalu terlihat jelas, tetapi selalu ada, bersemayam di latar belakang, memberitahu mereka bahwa kenikmatan itu salah, bahwa hasrat di usia mereka tidak pantas, atau bahwa masturbasi adalah sesuatu yang harus disesali. Dan keyakinan ini, naskah tersembunyi yang bermain di benak mereka ini telah menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kondisi medis manapun. Saya telah melihat ini berulang kali pada pasien pria lanjut usia saya. Mereka berhenti bermasturbasi bukan karena tidak mau, tetapi karena mereka pikir tidak seharusnya. Mereka telah diajarkan bahwa itu tidak dewasa, atau berdosa, atau sama sekali tidak perlu setelah usia tertentu. Tetapi pemikiran itu mengarah pada keterputusan emosional, hilangnya kepercayaan diri seksual, dan dalam banyak kasus, disfungsi ereksi aktual yang sama sekali tidak memiliki penyebab fisik. Tubuh mereka masih berfungsi, hasrat mereka masih ada, tetapi rasa malu itu membuat semuanya macet sebelum dimulai. Yang membuat ini lebih berbahaya adalah cara kerjanya yang senyap. Seorang pria mungkin bahkan tidak menyadari bahwa rasa malu berada di balik kurangnya hasrat atau kecemasan performanya. Tetapi begitu ia melepaskan rasa bersalah itu, begitu ia menerima bahwa masturbasi adalah bagian yang normal, sehat, bahkan bermanfaat dari penuaan, kepercayaan dirinya mulai kembali.
Ia terhubung kembali dengan tubuhnya, maskulinitasnya, dan rasa berharganya. Ia mulai merasa hidup kembali. Menyentuh diri sendiri pada tahap kehidupan ini bukan tentang nafsu, melainkan tentang menghargai diri sendiri. Ini tentang menghormati fakta bahwa tubuh Anda masih memiliki kebutuhan, emosi Anda masih penting, dan Anda masih layak untuk merasa baik. Keberanian yang sesungguhnya bukan terletak pada menyerah, melainkan pada memberi diri Anda izin untuk merangkulnya sepenuhnya dan tanpa penyesalan. Sekarang, jika rasa malu adalah pembunuh senyap kepercayaan diri, lalu apa penyembuh senyap kesehatan seksual setelah usia 60? Itu adalah sesuatu yang begitu sederhana sehingga kebanyakan pria mengabaikannya sama sekali sampai mereka mulai merasakan konsekuensinya. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Jika Anda masih di sini dan wawasan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan kebenaran penting berikutnya. 2. Masturbasi bukan tanda kesepian, melainkan tanda kesadaran diri. Salah satu kesalahpahaman yang paling merusak yang saya lihat di antara pria lanjut usia adalah keyakinan bahwa masturbasi sama dengan kesepian. Bahwa jika Anda masih menyentuh diri sendiri di usia 60, 70, atau 80, itu karena Anda telah gagal dalam beberapa hal. Gagal menemukan pasangan, gagal move on, atau gagal menjalani hidup yang bermartabat. Pola pikir ini beracun dan sangat jauh dari kebenaran. Masturbasi bukan tentang menjadi kesepian. Ini tentang terhubung, khususnya terhubung dengan diri sendiri. Ini adalah salah satu cara paling langsung untuk tetap selaras secara emosional dan fisik dengan tubuh Anda seiring bertambahnya usia. Ketika seorang pria meluangkan waktu untuk kepuasan diri, ia melakukan jauh lebih dari sekadar melepaskan tekanan. Ia mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan respons kekebalan tubuh, meningkatkan sirkulasi, dan menjaga hubungannya dengan kenikmatan dan sensualitas sesuatu yang banyak pria kehilangan sentuhannya seiring bertambahnya usia. Dan secara emosional, ini tentang memiliki otonomi Anda. Anda mengatakan, saya masih cukup menghargai diri saya untuk peduli pada kebutuhan saya. Itu bukan kesepian, itu kuat. Beberapa pasien saya mengatakan mereka berhenti bermasturbasi karena merasa malu atau terlalu tua untuk itu. Tetapi dalam beberapa minggu setelah kembali ke praktik ini, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, mereka melaporkan tidur lebih nyenyak, merasa lebih rileks, dan bahkan mendapatkan kembali rasa percaya diri yang tidak mereka rasakan selama bertahun-tahun. Masturbasi pada tahap ini bukan tentang melarikan diri dari kenyataan, ini tentang menyelaraskan diri dengannya. Ini adalah ruang pribadi bebas tekanan di mana Anda dapat menjelajahi apa yang masih terasa baik, di mana batasan Anda sekarang dan bagaimana tubuh Anda merespons secara berbeda dari beberapa dekade yang lalu. Ini juga memperkuat sesuatu yang sangat penting. Identitas seksual Anda tidak kedaluarsa, mungkin berubah, mungkin berevolusi, tetapi tidak lenyap hanya karena dunia menyuruh Anda untuk diam. Faktanya, merangkul bagian dari diri Anda itu dapat membawa rasa damai yang mendalam, bahkan kegembiraan seiring bertambahnya usia. Namun, sepenting apapun kesadaran diri itu bukan satu-satunya bagian dari persamaan. Ada sesuatu yang jauh lebih fisik yang terlalu banyak diabaikan oleh pria, dan jika Anda mengabaikannya, itu bisa merenggut kemampuan Anda untuk beraksi. Mari kita bahas itu selanjutnya. 3. Ereksi adalah sesuatu yang harus digunakan atau akan hilang secara harfiah. Kebanyakan pria terkejut ketika saya memberitahu mereka ini, tetapi kemampuan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi sangat terkait dengan seberapa sering Anda benar-benar menggunakannya. Ini bukan hanya tentang testosteron atau ketertarikan, ini tentang aliran darah, elastisitas, dan kesehatan jaringan di dalam penis Anda. Dan sama seperti bagian tubuh lainnya, jika tidak dilatih secara teratur, fungsinya mulai menurun. Itulah mengapa frasa gunakan atau akan hilang sangat benar dalam hal ereksi setelah usia 60. Seiring bertambahnya usia, sistem peredaran darah Anda secara alami menjadi kurang efisien. Pembuluh darah mungkin menyempit dan kekuatan pompa jantung Anda bisa menurun. Ini berdampak langsung pada fungsi ereksi yang pada dasarnya adalah peristiwa yang bergantung pada aliran darah.
Jika Anda tidak secara teratur mendorong darah mengalir ke penis Anda melalui masturbasi atau rangsangan, Anda berisiko kehilangan fungsi itu sama sekali seiring waktu. Ini bukan hanya tentang seks, ini tentang pemeliharaan. Ereksi teratur menjaga jaringan tetap teroksigenasi dan pembuluh darah tetap responsif. Tanpa itu, tubuh mulai tidak memprioritaskan fungsi tersebut. Saya telah bekerja dengan banyak pria lanjut usia yang berhenti bermasturbasi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ketika mereka mencoba untuk kembali melakukannya, mereka terkejut menemukan bahwa ereksi mereka lemah atau tidak ada. Tetapi dalam banyak kasus tidak ada penyakit yang mendasarinya hanya karena kurangnya penggunaan. Untungnya dengan perhatian yang konsisten dan pola pikir yang benar, sebagian besar fungsi itu dapat kembali, tetapi itu membutuhkan usaha. Itu membutuhkan rasa hormat terhadap tubuh Anda dan kemauan untuk tetap terlibat dengan kesehatan seksual Anda, bahkan ketika masyarakat memberitahu Anda bahwa itu tidak lagi penting. Ini juga tentang kepercayaan diri. Ketika Anda menjaga tubuh Anda tetap responsif melalui rutinitas seksual yang sehat, Anda merasa lebih memegang kendali, tidak hanya di kamar tidur tetapi juga dalam hidup. Ini adalah pengingat bahwa Anda masih memiliki kekuatan, kehadiran, dan tujuan dalam wujud fisik Anda. Jangan menunggu krisis untuk mulai memperhatikan tubuh Anda. Waktu terbaik untuk merawat kesehatan ereksi Anda adalah sekarang, sebelum masalah dimulai. Namun, tetap selaras secara fisik hanyalah sebagian dari cerita. Ada elemen lain yang kurang dibicarakan tetapi sama pentingnya yang dapat sangat memengaruhi cara Anda mengalami kenikmatan dan gairah. Dan bagian yang mengejutkan, kebanyakan pria melakukannya dengan cara yang salah. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Jika Anda masih menonton dan menemukan wawasan ini bermakna, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan terlibat. Mari kita lanjutkan sekarang dengan poin nomor 4. 4. Pornografi itu opsional tetapi fantasi itu esensial. Seiring bertambahnya usia, banyak pria mulai mempertanyakan hubungan mereka dengan pornografi. Beberapa merasa itu telah menjadi kebiasaan yang terlalu mereka andalkan. Yang lain merasa itu tidak lagi menggairahkan mereka seperti dulu. Dan beberapa bahkan merasa malu karena menggunakannya sama sekali. Meskipun benar bahwa penggunaan pornografi yang berlebihan terkadang dapat menumpulkan respons alami Anda atau menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, solusinya bukanlah dengan menghilangkan semua rangsangan seksual dari hidup Anda. Kunci sebenarnya adalah memahami perbedaan antara pornografi dan fantasi, dan mengapa yang satu opsional sementara yang lain esensial. Fantasi adalah dunia hasrat batin Anda. Ini bukan tentang gambar definisi tinggi atau video berskrip. Ini tentang apa yang diciptakan oleh pikiran Anda sendiri, yang dibentuk secara unik oleh pengalaman, emosi, dan hal-hal yang menggairahkan Anda secara pribadi. Sebagai seorang pria di atas 60 tahun, otak Anda tetap menjadi organ seks Anda yang paling kuat. Kemampuan untuk berfantasi, membayangkan, dan terlibat secara mental dalam gairah adalah tanda libido yang berfungsi sehat. Ini menjaga pikiran Anda tetap terlibat, menjaga gairah Anda tetap alami, dan menciptakan pengalaman yang lebih dalam dan bermakna daripada hanya menatap layar. Ketika pasien saya berhenti mengandalkan pornografi dan mulai memanfaatkan imajinasi mereka lagi, sesuatu berubah. Mereka menjadi lebih selaras dengan apa yang benar-benar membuat mereka bergairah. Mereka mulai terhubung kembali dengan perasaan halus, hasrat yang terlupakan, dan pemicu emosional yang membuat kenikmatan terasa nyata, bukan buatan. Hal itu menjadi lebih intim bahkan ketika mereka sendirian. Anda tidak harus melarang pornografi dari hidup Anda sepenuhnya, kecuali jika Anda merasa itu berdampak negatif bagi Anda. Tetapi Anda tidak boleh kehilangan sentuhan dengan fantasi Anda sendiri. Keterlibatan mental itu adalah sebuah keterampilan. Dan seperti semua keterampilan, itu menjadi lebih kuat dengan latihan. Ini juga membantu mempersiapkan Anda untuk keintiman dengan orang lain. Karena Anda telah memupuk dunia batin yang kaya yang nyaman untuk Anda jelajahi dan jika perlu bagikan. Fantasi bukanlah hal yang kekanak-kanakan, bukan hal yang lemah, bukan hal yang tidak pantas. Itu esensial untuk menjaga diri erotis Anda tetap hidup, responsif, dan terhubung. Terutama saat tubuh Anda berubah seiring bertambahnya usia. Sekarang, sementara fantasi menjaga pikiran Anda tetap terlibat,
Ada kunci lain untuk vitalitas seksual jangka panjang yang tidak ada hubungannya dengan frekuensi dan lebih berkaitan dengan ritme. Dan kebanyakan pria mengabaikannya sama sekali. Mari kita ungkap itu selanjutnya. 5. Frekuensi itu bersifat pribadi, tetapi konsistensi itu penting. Salah satu pertanyaan paling umum yang saya dapatkan dari pasien pria lanjut usia adalah, seberapa sering saya harus bermasturbasi di usia saya? Sebenarnya, tidak ada jawaban universal untuk pertanyaan itu. Beberapa pria merasa nyaman bermasturbasi beberapa kali seminggu, sementara yang lain merasa puas dengan sekali setiap beberapa minggu. Yang penting bukanlah seberapa sering Anda melakukannya, melainkan Anda tetap konsisten dengan frekuensi apapun yang paling sesuai untuk tubuh dan gaya hidup Anda. Ketika Anda melewati jangka waktu yang lama tanpa stimulasi seksual, terutama seiring bertambahnya usia, tubuh Anda dapat mulai merespon secara berbeda. Ereksi mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dicapai, gairah mungkin terasa kurang alami, dan kepercayaan diri Anda secara keseluruhan terhadap diri seksual Anda dapat menurun. Bukannya ada yang salah, hanya saja tubuh seperti hal lainnya, beradaptasi dengan kebiasaannya. Jika terbiasa dengan kurangnya stimulasi total, ia mulai menerima itu sebagai kenormalan baru. Itulah mengapa konsistensi penting. Masturbasi tidak perlu menjadi tugas atau kewajiban. Faktanya, memaksakannya saat Anda tidak berminat dapat menciptakan lebih banyak frustrasi daripada manfaat. Tetapi dengan menyediakan ruang untuk itu, apakah itu seminggu sekali, 2 kali sebulan, atau ritme lainnya, Anda memberitahu tubuh dan pikiran Anda bahwa bagian dari diri Anda ini masih penting. Anda menjaga koneksi tetap hidup, mempertahankan sensitivitas, dan melestarikan ritme alami gairah dan pelepasan Anda. Ini juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan emosional. Kebiasaan yang konsisten meskipun jarang menciptakan rasa stabilitas dan kesadaran diri. Ini mencegah Anda jatuh ke dalam perangkap mengabaikan kebutuhan seksual Anda sepenuhnya yang dapat menyebabkan keterputusan dari diri sendiri dan bahkan dari orang lain. Anggap saja seperti olahraga. Anda tidak harus pergi ke gym setiap hari untuk tetap sehat, tetapi melakukan sesuatu secara teratur sesuai dengan keinginan Anda membuat semua perbedaan. Anda tidak mengejar masa muda. Anda berinvestasi pada kesejahteraan Anda saat ini dan di masa depan. Dan sementara ritme dan konsistensi menciptakan fondasi fisik, ada satu elemen terakhir yang menyatukan semuanya. Elemen yang menjembatani kesenjangan antara kepuasan diri dan keintiman sejati. Kebanyakan pria berpikir itu di luar jangkauan setelah usia 60, tetapi saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa hal itu sangat jauh dari kebenaran. Mari kita jelajahi selanjutnya. Liung, masturbasi adalah gerbang menuju keintiman yang lebih baik dengan orang lain. Banyak pria lanjut usia percaya bahwa masturbasi dan keintiman adalah dua hal yang terpisah. Bahwa kepuasan diri adalah apa yang Anda lakukan saat Anda sendirian, dan keintiman adalah sesuatu yang hanya Anda bagikan dengan pasangan. Tetapi kenyataannya, keduanya sangat terhubung. Faktanya, semakin selaras Anda dengan tubuh dan hasrat Anda sendiri, semakin terbuka, percaya diri, dan responsif Anda dalam suatu hubungan. Masturbasi, terutama di tahun-tahun senja Anda, bukan hanya tindakan pribadi. Ini adalah bentuk penemuan pribadi yang meletakkan dasar bagi keintiman yang nyata dan bermakna dengan orang lain. Ketika Anda tahu apa yang Anda suka, apa yang membuat Anda merespons, dan bagaimana gairah Anda bekerja, Anda menjadi jauh lebih efektif dalam mengkomunikasikan hal-hal itu dengan pasangan. Dan komunikasi itu yang jelas, lembut, dan jujur adalah yang menciptakan kepercayaan dan keamanan emosional. Terlalu sering pria memasuki situasi seksual dengan rasa tidak yakin pada diri sendiri, berharap pasangan mereka akan memandu pengalaman tersebut. Tetapi itu bisa menciptakan tekanan, kecemasan, dan bahkan masalah performa. Masturbasi membantu menghilangkan tebak-tebakan itu. Ini memberi Anda pengetahuan untuk mengatakan, inilah yang terasa baik bagi saya dan landasan emosional untuk mengatakannya dengan percaya diri. Selain itu, kepuasan diri menjaga energi seksual Anda tetap hidup. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda masih makhluk sensual, masih mampu merasakan kenikmatan, masih pantas mendapatkan kedekatan.
Kesadaran itu secara alami meluas ke dalam hubungan Anda, baik Anda sudah menikah, berkencan, atau lajang. Orang-orang merespon seseorang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kenyamanan semacam itu tidak datang dari validasi luar, melainkan dari mengenal diri sendiri, dan itulah yang ditawarkan oleh masturbasi. Keintiman di kemudian hari bukan tentang performa, ini tentang kehadiran, koneksi, dan autentisitas. Dan ketika Anda memupuk hal-hal itu dengan diri Anda sendiri terlebih dahulu, akan menjadi jauh lebih mudah untuk membagikannya dengan orang lain. Anda tidak mengandalkan orang lain untuk memvalidasi maskulinitas Anda. Anda hanya mengundang mereka ke dalam ruang yang sudah Anda hormati dan pahami. Sekarang setelah Anda melihat bagaimana masturbasi sebenarnya dapat meningkatkan kesehatan fisik, ketahanan emosional, dan hubungan romantis Anda, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Dan itu mungkin langkah yang paling penting dari semuanya. Jadi jangan lewatkan apa yang akan datang selanjutnya. Kesimpulan, merebut kembali hak Anda atas kenikmatan dan kepercayaan diri setelah usia 60, Anda baru saja mempelajari 6 kebenaran kuat yang tidak pernah didengar oleh banyak pria, terutama saat mereka menua. Ini bukan sekadar kiat atau saran, ini adalah kebenaran-kebenaran mendasar yang dapat mengubah cara Anda mengalami tubuh, kepercayaan diri, dan hubungan Anda selama sisa hidup Anda. Dimulai dengan melepaskan rasa malu yang telah menahan Anda, beban diam yang membuat Anda merasa bahwa hasrat Anda adalah sesuatu yang harus disembunyikan atau diabaikan. Rasa malu itu tidak memiliki tempat di tahap kehidupan Anda ini. Faktanya, keberanian untuk menantangnya mungkin merupakan langkah terpenting menuju kebebasan emosional dan seksual yang sejati. Anda sekarang mengerti bahwa masturbasi bukanlah tindakan kesepian, itu adalah bentuk kesadaran diri. Itu adalah cara Anda untuk tetap terhubung dengan siapa diri Anda, apa yang Anda butuhkan, dan bagaimana tubuh Anda masih merespons sentuhan dan kenikmatan. Anda telah melihat bahwa ereksi terkait langsung dengan penggunaan dan sirkulasi, dan bahwa menjaga bagian tubuh ini tetap aktif bukanlah tindakan memanjakan diri, melainkan penting untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Anda juga telah belajar bahwa meskipun pornografi mungkin tidak cocok untuk semua orang, fantasi tetap menjadi bagian yang kuat dan sehat dari identitas seksual Anda. Anda telah menemukan bahwa konsistensi lebih penting daripada frekuensi. Yang penting bukanlah seberapa sering Anda melakukan kepuasan diri, tetapi bahwa Anda menyediakan ruang untuk itu dengan cara yang menghormati perubahan tubuh dan gaya hidup Anda. Dan akhirnya, Anda telah melihat bagaimana masturbasi bukanlah pengganti keintiman, tetapi sebuah gerbang menujunya. Dengan mengenal diri sendiri, Anda menjadi lebih siap untuk terhubung dengan orang lain, bukan melalui performa, tetapi melalui kehadiran dan kejujuran. Bab kehidupan ini bukan tentang menutup diri, ini tentang membuka diri. Ini tentang mendefinisikan kembali apa artinya menjadi seorang pria, bukan dari seberapa muda penampilan Anda atau seberapa sering Anda beraksi, tetapi dari seberapa penuh Anda menerima dan merawat diri sendiri. Anda tidak melewati masa jaya Anda berada di masa jaya yang baru, dan apa yang Anda lakukan dengannya sepenuhnya terserah Anda. Jadi, inilah undangan Anda. Mulailah dari tempat Anda berada. Rangkullah apa yang masih bisa dirasakan oleh tubuh Anda. Terhubung kembali dengan diri sendiri bukan karena kebiasaan tetapi karena rasa hormat. Karena Anda telah mendapatkannya dan Anda pantas menerimanya.